bisa nyernakno cacahan apa kang sironde. Alas Roban merupakan salah satu area hutan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang memang dikenal sebagai jalur angker dan menyimpan banyak kisah misteri. Hal ini dikarenakan jalur di Pantura Jawa itu kerap terjadi kecelakaan yang memakan korban jiwa. Kondisi jalan yang menanjak curam dan berkelok, serta padat lalu lintas karena dilewati kendaraan besar, membuat jalur tersebut rawan kecelakaan. Hal itu pula lah yang membuat Alas Roban kerap dikait-kaitkan dengan cerita mistis atau kisah misteri yang berhubungan dengan makhluk gaib. Jalur Alas Roban memang dibangun membelah hutan dengan kelokan yang cukup tajam. Sejumlah rambu-rambu lalu lintas dan lampu penerangan sudah dipasang, tetapi tidak dapat menghilangkan kesan angker yang melekat di sepanjang jalanan ini. Roban didapat dari kata "rob" yang bermakna air naik. Kata ini begitu dikenal oleh orang-orang pesisir. Kampung Roban sendiri ada di Kecamatan Subah. Roban ada di daerah pantai Laut Jawa. Situasi tempat ini sampai saat ini masihlah saja diselimuti udara mistik yang kental. Perkampungan Roban dulu dikenal dengan Roban Siluman. Konon pada masa lampau, orang-orang Roban banyak yang mempunyai ilmu spiritual tinggi sampai bisa mengubah dianya sebagai buaya. Dari sinilah dikenal siluman buaya yang jadikan Roban sebagai Roban Siluman. Alas Roban bisa disebutkan sebagai satu di antara tempat paling angker di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini karena dari lokasinya saja dahulunya memang banyak kejadian-kejadian yang cukup seram. Dari mulai beberapa pembunuhan, penemuan mayat dalam karung, hingga penampakan asli penunggu Alas Roban. Ada beberapa cerita lagi yang menjadi kambing hitam keangkeran jalur tengkorak ini. Konon jalur ini angker karena pembantaian massal atas kerja paksa masa pemerintahan Daendels. Jalur Alas Roban merupakan salah satu titik jalan raya pos yang menjadi megaproyek Daendels semasa pemerintahan Hindia Belanda. Pembangunan jalan raya pos memakan banyak korban karena kerja paksa. Banyak masyarakat pribumi yang meninggal karena sakit malaria, kelelahan, maupun kelaparan. Konon jenazah para pekerja jalan raya pos ikut dikubur di bawah proyek ambisius ini. Keangkeran jalur Alas Roban semakin menjadi-jadi, setelah Alas Roban digunakan sebagai tempat pembuangan jenazah korban penembak misterius, atau dulu lazim disebut Petrus, sekitar tahun 1980-an. Dari dua peristiwa tersebut, muncul adanya dugaan arwah para korban kerja paksa hingga peristiwa Petrus ini bergentayangan dan menghantui siapapun yang melintasi jalur Alas Roban. Tidak heran banyaknya kecelakaan yang dialami para pengemudi saat melintas jalur angker ini dihubungkan dengan cerita mistis. Kecelakaan lalu lintas ini dianggap sebagai tumbal atau bentuk balas dendam arwah-arwah penasaran dari korban tersebut. Keangkeran jalur Alas Roban ini pernah membuat para sopir bus malam berpikir dua kali untuk melewatinya di tahun 90-an. Hingga banyak sopir bus malam yang enggan berhenti untuk menaik turunkan penumpang di sekitar jalur tengkorak ini.
Salah satu cara yang cukup terkenal untuk memaksa para sopir bus malam berhenti di jalur ini adalah dengan menyulut korek api. Konon api dari korek inilah yang membedakan apakah manusia asli atau makhluk lain yang ingin menaiki bus di jalur ini. Meskipun secara logika keberadaan api dari korek dapat bertujuan agar calon penumpang dapat terlihat oleh sopir bus, di tengah gelapnya hutan jati dan minimnya penerangan di masa itu. Berdasar pada pengalaman dari beberapa orang yang pernah menelusuri jalan ini, terdapat beberapa pantangan yang perlu dijauhi bila menginginkan selamat melalui jalur alas roban. Pertama yaitu jangan sampai melewatinya waktu malam hari. Upayakan pagi atau siang saat langit masih terang-terangnya. Pilih saat siang atau pagi untuk menghindari kita dari beberapa hal. Umpamanya, tidak bisa konsentrasi lantaran kabut tebal, melamun, memikirkan sesuatu saat berkendara, serta apapun yang bisa mengganggu konsentrasi, hal itu perlu dihindari. Tetaplah fokus apapun yang sedang terjadi. Misal kita lelah, baiknya cari tempat beristirahat yang sekiranya aman, karena banyak juga mitos atau cerita tentang warung-warung gaib di sekitaran alas roban. Pantangan setelah itu yaitu senantiasa abaikan godaan yang ada di jalan. Jadi, saat kita melihat suatu hal yang ganjil upayakan tak perlu peduli. Bahaya apabila kita menghiraukan pantangan itu, karena bisa menyebabkan hilangnya konsentrasi dikarenakan ketakutan. Tidak cuma itu, bila telah termakan takut, umumnya godaan-godaan selanjutnya akan tiba dengan cara beruntun. Pada dasarnya dalam berkendara perlu memikirkan kondisi fisik dan mental. Jika kita memang sudah lelah, baiknya segera cari tempat beristirahat. Juga usahakan jangan berkendara sendiri. Minimal ada teman untuk saling memastikan jika terjadi sesuatu. Banyak cerita mistis yang beredar di sana. Tetapi jangan sampai hal itu membuat kita tersugesti dengan hal-hal negatif. Tetaplah fokus dengan tujuan kita, dengan tidak mengabaikan apapun yang ada di sekitar kita. Berdoa sebelum berkendara juga hal penting guna memohonkan keselamatan untuk kita agar selamat sampai tujuan. Komunikasi, atau mengabari orang rumah saat kita punya waktu, agar mereka tahu posisi dan kondisi kita. Juga agar bisa memantau apa yang terjadi.